Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Santarika Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bencana alam. Apa saja sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, agar kalian mengetahui apa itu bencana alam. Yang kedua, agar kalian mengetahui cara menyelamatkan diri kita dari bencana alam. Dan yang ketiga, apa saja sih jenis-jenis bencana alam? Ayo simak video ini. Bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa ekstrim yang disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca, geologi, atau hidrologi yang berdampak signifikan pada manusia, lingkungan, bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan badai. Bencana alam seringkali tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat dikurangi melalui perencanaan, mitigasi, dan respon yang efektif. Kerentaan masyarakat dan kurangnya kesiapsiagaan dapat memperburuk dampak bencana tersebut. Indonesia rawan bencana alam karena beberapa faktor. Yang pertama, lokasi geografis. Terletak di cincin api Pasifik, membuatnya rentan gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Yang kedua, iklim tropis. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Yang ketiga, garis pantai panjang, meningkatkannya risiko tsunami dan abrasi pantai. Yang keempat, faktor sosial ekonomi. Kepadatan penduduk, infrastruktur kurang memandai, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap bencana meningkatkan kerentaan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan risiko bencana alam tinggi. Mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, tsunami. Dan yang keempat, angin puting beliung. Gempa bumi adalah guncangan atau gerakan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi, terutama akibat pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan ini dapat menyebabkan gelombang seismik yang menyebar ke seluruh arah, mengakibatkan guncangan pada permukaan bumi. Dampak gempa bumi bisa sangat merusak, seperti yang pertama, kerusakan bangunan dan infrastruktur, termasuk rumah, gedung, jalan, dan jembatan. Yang kedua, korban jiwa dan cedera akibat runtuhnya bangunan atau terkena material bangunan yang jatuh. Yang ketiga, gangguan pada layanan dasar seperti listrik, angin, dan komunitas. Yang keempat, dalam beberapa kasus, gempa bumi dapat memicu tsunami jika terjadi di bawah laut yang dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di daerah pesisir. Gempa bumi sulit diprediksi secara akurat, sehingga mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan gempa, edukasi masyarakat tentang tindakan saat gempa, dan sistem peringatan dini yang efektif. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya material vulkanik seperti magma, abu vulkanik, gas, dan material lainnya dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah atau rekahan pada gunung berapi. Letusan ini terjadi karena tekanan magma yang meningkat dan melebihi kekuatan batuan penahan di sekitarnya. Dampak dari gunung meletus bisa sangat luas, seperti yang pertama, abu vulkanik yang dapat menyebar luas dan mengganggu penerbangan, pertanian, serta kualitas udara. Yang kedua, aliran lava yang dapat merusak area di sekitar gunung berapi. Yang ketiga, gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Yang keempat, lahar atau aliran lumpur vulkanik yang dapat terjadi saat abu vulkanik bercampur dengan air hujan. Mitigasi dan pemantauan aktivitas vulkanik sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak letusan gunung berapi. Ini termasuk pemantauan aktivitas seismik,
pengukuran gas vulkanik, dan sistem peringatan dini untuk evakuasi jika diperlukan. Puting beliung adalah fenomena cuaca ekstrim berupa pusaran angin kencang berbentuk spiral yang terbentuk dari awan badai dan menyentuh permukaan tanah atau air. Sifatnya yang tiba-tiba dan kecepatan anginnya yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, infrastruktur, dan vegetasi di area yang dilalui. Dampak puting beliung bisa sangat signifikan, seperti yang pertama, kerusakan bangunan dan rumah, yang kedua, penghancuran infrastruktur, yang ketiga, kerusakan tanaman dan vegetasi, yang keempat, cedera dan korban jiwa. Peringatan dini dan evakuasi cepat sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak puting beliung. Sistem pemantauan cuaca dan edukasi masyarakat tentang tindakan saat puting beliung dapat membantu mengurangi kerugian. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang disebabkan oleh gangguan mendadak di dasar laut, seperti yang pertama, gempa bumi bawah laut, yang kedua, letusan gunung berapi bawah laut, dan yang ketiga, longsor bawah laut. Gelombang tsunami dapat bergerak cepat dan mencapai ketinggian besar saat mendekati pantai, menyebabkan kerusakan parah dan banjir di daratan. Dampaknya bisa sangat luas, seperti yang pertama, kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang kedua, korban jiwa dan cedera, yang ketiga, pengungsian dan kehilangan tempat tinggal, dan yang keempat, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Peringatan dini dan evakuasi cepat sangat krusial untuk mengurangi risiko dan dampak tsunami. Sistem laut serta edukasi masyarakat tentang tindakan saat tsunami dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian. Setiap bencana alam yang terjadi memiliki pembagian jenis bencana yang terjadi tergantung dari pusat terjadinya bencana. Jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, tektonik. Terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik bumi yang saling bertumbukan, menjauh, atau bergesekan. Ini adalah jenis gempa bumi yang paling umum dan seringkali paling kuat. Yang kedua, vulkanik. Disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, seperti pergerakan magma di bawah permukaan atau letusan eksplosif. Biasanya lebih lemah dan terjadi di sekitar area gunung berapi aktif. Yang ketiga, runtuhan. Terjadi akibat runtuhan bebatuan di bawah tanah, misalnya pada gua atau area pertambangan. Biasanya bersifat lokal dan kekuatannya relatif kecil. Yang keempat, industri seismicity atau buatan, dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pengisian waduk besar, injeksi cairan ke dalam bumi, misalnya pada fracking atau ledakan bawah tanah. Kekuatannya bervariasi tergantung penyebabnya. Jenis-jenis gunung meletus. Evosif. Letusan dengan lava cair yang mengalir melalui bukaan atau retakan. Kandungan gasnya rendah sehingga letusannya cenderung tenang dan tidak terlalu eksplosif. Contohnya pada beberapa gunung api perisai. Yang kedua, stromboli. Ditandai dengan letusan-letusan kecil yang terjadi secara berkala, melontarkan material pijar seperti bom vulkanik dan abu dalam jumlah terbatas. Sering disebut sebagai kembang api di gunung api. Yang ketiga, vulkano. Merupakan letusan eksplosif dengan kekuatan sedang. Magma yang lebih kental dan kandungan gas yang lebih tinggi menghasilkan lontaran abu vulkanik, bom, dan material padat lainnya ke udara. Yang keempat, plinian. Jenis letusan yang sangat dahsyat dan eksplosif. Magma sangat kental dengan kandungan gas tinggi, menyebabkan semburan kolom abu yang menjular tinggi ke atmosfer. Seringkali disertai aliran piroklastik yang berbahaya. Jenis-jenis puting beliung. Yang pertama, supercell. Terbentuk dari badai supercell yang berputar, cenderung menjadi yang paling kuat dan berbahaya. Yang kedua, landspout. Terbentuk di daratan di bawah awan yang sedang berkembang, biasanya lebih lemah dan berumur pendek.
Yang ketiga, watersport non-mesocyklonik, terbentuk di atas air dengan kondisi cuaca baik, umumnya lemah dan berumur singkat. Yang keempat, waterspout, terbentuk dari badai supercell di atas air, dapat menjadi lebih kuat dan tahan lama, mirip puting beliung supercell di darat. Jenis-jenis tsunami. Yang pertama, tsunami tektonik. Akibat gempa bumi bawah laut paling umum dan dahsyat. Yang kedua, tsunami vulkanik. Akibat letusan gunung api di laut atau dekat pantai atau longsoran material vulkanik. Yang ketiga, tsunami longsoran. Akibat longsor bawah laut atau longsor darat yang jatuh ke laut. Yang keempat, tsunami meteoroid. Akibat tumbukan meteorit di laut dan sangat jarang. Yang kelima, meteotsunami. Akibat perubahan tekanan udara ekstrim, badai dan siklon. Kerugian dari bencana alam. Yang pertama, korban jiwa, meninggal dan luka-luka. Yang kedua, kerusakan infrastruktur, bangunan, jalan, jembatan rusak. Yang ketiga, kerugian ekonomi, dampak pada pertanian, bisnis, dan industri. Yang keempat, pengungsian, kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Yang kelima, gangguan sosial, disrupsi komunitas dan layanan dasar. Yang keenam, kerusakan lingkungan, dampak pada ekosistem dan lingkungan. Yang ketujuh, trauma psikologis, dampak pada mental dan emosi korban. Kerugian ini dapat berdampak dalam jangka panjang dan memerlukan upaya pemulihan yang komprehensif. Cara mengatasi saat terjadinya bencana alam. Mengatasi saat terjadinya bencana alam membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Berikut ini beberapa cara mengatasi saat terjadi bencana alam, tergantung pada jenis bencananya. Gempa bumi. Yang pertama, segera berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Yang kedua, lindungi kepala dan leher. Yang ketiga, jangan panik dan jauhi jendela atau benda yang bisa jatuh. Yang kelima, jika di luar, menjauh dari bangunan, tiang listrik, dan pohon. Gunung meletus. Evakuasi segera ke tempat aman jika terdengar peringatan. Yang kedua, gunakan masker atau kain basah untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, jangan panik. Bergeraklah dengan cepat dan hati-hati. Yang kelima, hindari lembah, sungai, dan daerah aliran lahar. Angin puting beliung. Yang pertama, segera masuk ke bangunan yang kuat. Yang kedua, jauhi jendela dan pintu. Yang ketiga, lindungi kepala dari puing-puing yang berterbangan. Yang keempat, tetap tenang dan jangan panik. Tsunami. Yang pertama, pahami jalur evakuasi menuju tempat tinggi. Yang kedua, jika berada di pantai dan merasa gempa kuat, segera menuju tempat tinggi. Yang keempat, jangan menunggu peringatan, evakuasi secepatnya. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau belum mengerti, tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notification agar semua video yang kita upload kalian bisa tahu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye bye.